Anehnya, mereka akan genjot bersama di ruang tamu. Langsung yang kayak gitu, kayak Zel sepertinya menyukai boneka genjot yang dibuat Halfling. Halo teman-teman yang saya cintai tapi nggak mencintai saya, jumpa lagi dengan saya El di Curhatan El. Teman-teman, melanjutkan dari alur cerita anime kita tentang pahlawan genjot ini adalah Isosuko Reviewers. Teman-teman, alur cerita anime ini kali ini tampil dengan lebih seru lagi. Jadi langsung saja ke alur ceritanya ya. Stang, Zel, Bruce mati dan semua orang berasa kehilangan. Bahkan Midori pun sangat merindukan mereka. Tetapi petualangan genjot tetap berlanjut. Namun apa sih teman-teman yang sebenarnya terjadi pada mereka? Ternyata gini nih ceritanya teman-teman. Di suatu sore yang membosankan, Stang, Zel, dan Bruce melewati iklan genjot kiwi iblis dengan sangat murah. 500 gold sepuasnya, dan bahkan untuk semua orang. Dan bahkan kiwi-kiwi iblis itu tidak akan mengizinkan mereka keluar sampai kering. Bahkan akhirnya pemilik toko itu pun jujur kalau gadis-gadis iblis itu bahkan membayar agar mereka bisa digenjot sampai puas. Gadis-gadis itu ternyata sangat tidak sabar untuk digenjot. Dan tempat yang dipenuhi gadis-gadis ini tidak cukup hanya untuk 3 orang yang menggenjot. Untunglah Baku membawa ratusan teman-temannya datang membantu. Stang, Zel, dan Bruce menjadi sangat kering dan tidak sanggup bangun lagi. Stang dan teman-temannya butuh 3 minggu untuk pulih. Bagi Stang itu hanya menyenangkan 30 menit pertama. Buat Bruce, ia hanya menikmati 10 menit pertama. Dan bagi Zel, sama seperti menyerahkan diri saja untuk disantap mereka semua. Keesokan paginya, Stang, Zel membantu Cream untuk mengambil api permata. Ternyata Stang dan Zel sangat mahir ilmu bela diri. Mereka sangat mudah mendapatkan api permata. Malamnya, mereka makan malam di restoran barbecue gadis salamander ini. Mereka boleh memasak daging di mulut dan bagian lain dari si gadis salamander. Dan bahkan, para pahlawan genjot kita pun juga boleh memasak di susu. Cream sudah tidak kuat lagi menahan diri. Gadis salamander sangat pro dalam menyalurkan keinginan Cream. Bagi Cream, gadis salamander nilainya 9. Betul-betul sangat memuaskan. Bahkan aroma daging barbecue-nya sungguh nikmat, maknanya pun lezat. Suatu hari, Stang dan kawan-kawan mendapat tawaran pekerjaan untuk mereview gadis Cyclops. Bayarannya pun sangat tinggi, dan langsung aja deh gas. Sampailah mereka di tempat gadis kubus dan Cyclops. Ternyata untuk gadis Cyclops, apabila ditanya ingin ukuran berapa, itu yang dimaksud bukan ukuran yang kita pikirkan teman-teman, tetapi ukuran mata. Ternyata semakin besar matanya, semakin normal ukuran susunya. Jadi Cyclops yang bermata kecil, ternyata malah lebih malu-malu. Mereka kurang percaya diri karena mata mereka kecil, jadi jarang digenjot. Gadis dengan mata besar sering digenjot, makanya jadi terlalu percaya diri. Tapi itu semua kembali lagi ke festis masing-masing. Karena review mereka, Cyclops mata kecil menjadi cukup populer sekarang. Zel tiba-tiba ingin makan jamur. Cream menyarankan mereka untuk mencari kesenangan bersama Mike Lonitz, seorang anak jamur. Tetapi ini bukan anak jamur sembarangan. Anak jamur ini betul-betul teman-teman akan membuat teman-teman meledak di kamar mereka. Nenek penjaga hutan jamur itu pun betul-betul mampu memberikan gadis jamur sesuai dengan prestis para pahlawan genjot kita. Contohnya, untuk Cream, ia memiliki gadis yang sensitif ini. Saat Cream mendekati si gadis jamur yang sangat-sangat sensitif ini teman-teman, itu rasanya betul-betul nikmat teman-teman. Jadi begitu disentuh aja dia langsung yang kayak langsung yang kayak gitu, kayak betul-betul teman-teman. Bagi Cream, nilainya itu sangat luar biasa karena betul-betul itu adalah fetis Cream. Apalagi setelah menggenjot, Cream disuguhkan dengan jamur yang bisa mencerat ini teman-teman, sungguh menakjubkan. Stang disuguhkan gadis yang berlendir.
Bagi Stang, walaupun ukuran gadis berlendir ini jauh dari ukuran yang dibutuhkan Stang, tapi dengan lendir yang dia miliki teman-teman dan jumlah gadis yang cukup banyak, itu sungguh-sungguh sangat memanjakan jamur milik Stang. Stang pun sangat puas dengan layanan lendir yang diberikan teman-teman. Langsung saja nilainya pun sangat-sangat memuaskan. Dan gadis bersusu besar untuk Zell. Karena memang Zell pun juga menyukai yang bisa muncrat-muncrat kayak gini teman-teman. Jadi bagi Zell 2 aja cukup, tapi yang penting besar teman-teman. Sungguh pengalaman yang memuaskan di hutan jamur ini. Dan review mereka untuk para gadis jamur ini pun juga sangat baik teman-teman. Para reviewer genjot kita setelah kembali dari hutan jamur, sepertinya mereka sedang kebingungan untuk menentukan ciwi mana yang menjadi target review selanjutnya. Midori memberikan saran mereka agar mereview para golem yang sepertinya akan sangat menarik, karena para golem itu digambarkan dengan cewek yang kayak berotot dan kayak berbobot berat gitu loh teman-teman. Setelah itu pun mereka mulai berjalan menuju tempat marionet. Di sana mereka disambut oleh boneka resepsionis. Resepsionis itu berkata bahwa para reviewer kita boleh merakit boneka genjot sesuai dengan keinginan mereka masing-masing. Karena bahan rakitannya terlalu banyak, Krim sampai kebingungan ingin membuat boneka genjot yang seperti apa. Namun tiba-tiba Halfling memanggil Krim. Ia memamerkan boneka genjot rakitannya yang berbentuk mirip Midori. Stang dan Zell sepertinya menyukai boneka genjot yang dibuat Halfling. Oh, ternyata basisnya mereka yang mirip Midori teman-teman. Mereka pun meminta Halfling untuk membuatkan boneka Midori. Tak lupa, Krim pun juga dibuatkan Halfling. Lalu mereka mulai menggenjot boneka Midori tersebut. Keesokan harinya, Midori melihat hasil review yang sangat bagus dari para reviewer genjot kita. Midori bertanya pada Krim, emang kalian merakit boneka seperti apa? Krim pun tak bisa mengelak. Setelah itu Midori sangat marah kepada Stang dan kawan-kawan. Midori mulai menghabisi para reviewer genjot kita. Lalu beberapa hari sesudah kejadian itu, Krim yang tidak sanggup lagi melayani para pelanggan kafe. Karena para pelanggan tersebut berasal dari kegelapan, ia meminta agar Midori mengatasinya. Lalu Zell tiba-tiba berpikir untuk pergi ke tempat cahaya bersama para reviewer genjot. Setelah itu para reviewer genjot kita menuju tempat tersebut. Di sana mereka disambut oleh para ciwi tanpa busana. Namun karena ini adalah tempat cahaya, tubuh mereka semua tertutup oleh cahaya. Anehnya mereka akan genjot bersama di ruang tamu. Para ciwi di sana meminta Stang dan kawan-kawan untuk melepas busana. Tenang saja, cahaya akan menutupi kita. Walaupun tanpa busana, Stang bilang tempat ini tidak direkomendasikan untuk kalian yang suka melihat ciwi tanpa busana. Sedangkan Zell dan yang lainnya juga tidak merekomendasikan tempat ini karena mereka terlalu bugar untuk digenjot di tempat terbuka. Sangat disayangkan tempat cahaya ini mendapat review yang sangat jelek dari para reviewer genjot kita. Wow teman-teman, apakah kalian suka ciwi yang sok-sok suci gitu atau ciwi-ciwi yang benar-benar kayak dari alam kegelapan nih teman-teman? Langsung aja sharing di kolom komentar ya teman-teman. Teman-teman, apabila kalian menyukai alur cerita anime ini, jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe-nya ya teman-teman. Dan untuk teman-teman yang belum mensubscribe, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari lanjutan alur cerita anime ini. Teman-teman, terima kasih atas dukungan teman-teman untuk yang selama ini. Semoga sehat selalu ya teman-teman. Dan bagi teman-teman yang mungkin saat ini kurang sehat teman-teman harus tetap semangat, karena hari esok akan selalu lebih baik dari hari ini. Segitu saja alur cerita dari El kali ini. See you.